punya mindset kalau pengen hasil yang maksimal dengan usaha minimal ya usaha. Mudah-mudahan karyawannya nggak ada yang benar. Oh, ternyata cium tangan. Alhamdulillah. Jangan dari Papa. Tukang kebunnya gimana? Kebun sebenarnya. Itu kan habis cuci tangan gitu. Pocong Podcast, pojok curhat dan omong-omong, bukan omong kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bangsawan ID dengan tema Pocong Podcast, pojok curhat dan omong-omong, bukan omong kosong. Yoi. Sekarang kita dalam formasi lengkap. Di sebelah kanan dan juga kiri, perkenalkan, nama saya Fauzan Sungkar. Silakan. Saya Jenny Ansori. Saya Ajis Bajri. Gue Ruli. Saya Zaldi. Oke, di formasi lengkap kali ini kita akan bahas sesuatu yang asik dan menarik. Kira-kira apa nih yang bakal kita bahas duluan? Ini lengkap apanya nih? Kita bicara formasi lengkap karena memang semuanya ada nih di Bangsawan secara kepengurusan. Oh iya. Kira-kira lengkap penuh kursinya gitu. Gimana bro? Apa yang mau kita bahas kali ini dengan formasi lengkap? Siap ya, Mas Bro. Mas Bro, oke. Siapa kira-kira? Kayaknya yang belum masuk podcast kali ini Bang Zaldi nih. Bro, iya. Mas Bro Zaldi nih. Gue kapan masuk podcast emang? Lu terlalu sering. Bosan orang. Udah bosen. Terlalu sering Lu kan jadi hostnya doang. Gue juga mau lah masuk podcast ditanya-tanya gitu. Lu siapa namanya? Ya, besok kerja aja. apa gitu. Nanti ditanya. Bener ya? Iya. Oke, Bener ya? silakan siapa yang mau tanya duluan? Ke Bro Zaldi. Jadi gini, kita kedatangan teman kita, sahabat, partner bisnis dari Bali. Wis, Ini orang nih sebelah gue namanya Zaldi. Dari Bali. Tangan bro, tepuk tangan dong. Ini orang, dia dari Bali udah, lu berangkat tanggal berapa sih? Hari Kamis ya? Iya, Jumat ya? Jumat. Hari Jumat, Sabtu, Minggu sampai sekarang belum balik. Diusir ya. Demi kalian. Intinya dia bisnisnya tuh sampai sekarang masih jalan, sering ditinggal ya? Hampir Sering nggak pernah ditinggal. ditunggu sih. Hah? Hampir nggak pernah ditunggu. Ngeri. Wah. Hampir nggak pernah ditungguin, selalu Ngeri. ditinggal, tapi masih jalan dan dia tetap bisa poya-poya di situ. Nah itu yang kita mau tahu, bisnisnya apa sih? Kok bisa sampai di titik sekarang? Gitu. Dengan kalau menurut pengetahuan kita sih dia nggak pinter-pinter banget sih. Waduh, jangan sampai dibongkar dong. Jadi hari ini kita mau ulik Jangan buka kartu. siapakah dia? Yoi. Oke. Coba sekarang perkenalkan diri dulu lah. Yang mau ditanya apa nih? Perkenalkan diri dulu. Lu siapa? Nama, umur, Umur KTP aja kan? Yang jelas jenis kelamin dulu. terus orientasi seksual boleh? Boleh. Nama kalian udah tahu semuanya kan, Rizaldi Ahmad Prasetya, bisa dipanggil Zaldi. Bagus ya namanya ya. Bagus, baru tahu ya. Kayak menak. Emang yang dipikir namanya siapa? Nama bagus. Kelakuan. Usia ya kurang lebih nggak sampai 30 lah, di 28. Oh iya. Mudah-mudahan sampai ya. Ke 30. 30. 90 sih sampai sih. Prediksi 90 sampai. Jangan sampai nggak sampai. Terus apa lagi? Bisnis Lu lo nanya apa? mulu. Bisnis lo apa? Bisnis gue sih Bisa apa ya? Sampai lupa nyebutin bisnisnya. Wih, Saking banyaknya. Berapa banyak bro bisnis? Berawalnya sih awalnya dari gadget sih. Gadget? Oh, Temannya David lo ya? itu teman akrab. Gak lucu. Gue mau bikin joke dulu tentang. Pas itu lucu. Dia tega banget teman-teman sendiri. Makanya kalau bikin joke tuh ngomong dulu. Pas itu lucu. Biar saya persiapin. Pas itu lucu tadi. Iya. Gue gak ketawa, di situ nggak ada. Gue lagi mikir nyari jokes. Ntar lu kasih kode mau joke nih gitu, biar gue persiapin. Oke. Gadget ya, terus Terus sekarang sudah mulai di kuliner, di kafe udah mulai. Keren ya. Terus di
skincare. Wih. Skincare sih rencana sebelum Ramadan ini mau launching. Mantap. Konsultannya siapa ya? Tolong sebutkan konsultannya. Sebenarnya bisnis skincare dan yang lain-lain ini kita garap bersama ya kan. Bersama. Beneran nih. Beneran nih, gue bisa masuk nih. Pasti. Kecuali lu. Datangnya lo. Nanti gue share rekeningnya. Gue 10% lah. Berapa 10%? Ya 1% lah kita 1%. Nanti gue share rekeningnya ya. Mudah-mudahan itu tuh buku ada masuk. Tiap bulan transfer. Dividennya tiap bulan. Terus apa lagi? Apalagi Apalagi bisnisnya? bisnisnya? Yang sekarang lagi kelola. Yang lagi kelola gitu. Boleh ya? Oke, gua tanya di gadget dulu deh. Berarti di gadget sekarang lu udah punya berapa outlet? Untuk sekarang sih ada sekitar 4. 4 outlet semua di Denpasar. Semua di Bali sih mas. Semua di- Sekitar atau faktual ini? Faktual. 4. Aktualnya Empat. apa? Ya, Rencana sih mau launching lagi Tapi kalau sekitar 4 tuh ada 5, ada 3. Iya benar-benar. Nah, itu sih untuk tahu lah penghasilan yang lain itu biar istri gue nggak tahu gitu. Aja. Istri. Selingkuh. Tolong ya, ini Mbak di teks ya. Mbak Ratna Istrinya nanti Jaldi. kita ya. Mbak Ratna. Ternyata nggak semua yang masuk itu. Endra, Ratnanya mana? Itu yang kedua yang satu yang disebutin. Oh, sorry. Lo buka-buka kartu sih. Soalnya kayak gitu. Yang kemarin Yani siapa? Hah? Yani siapa? Yang mana? Yani Nama yang panjangnya. Nama Oh, panjangnya Ratna Yani. Oh, ini. Endra, Hendra. Kok beda? Hendra istri pertama. Oh, Ratna kedua. Ratna kedua, Yani ketiga. Bocah-bocah kayak gini juga istri lagi. Aduh, pinter juga lu Jam. Jadi itu semua 4 outlet di Denpasar. Enggak tersebar sih di Bali di negara. Oke. Terus di Denpasar ada. Rencana mau buka di Banyuwangi juga lagi. Lu mau rencana di Jawa Barat nggak buka? Ini ada siap investor-investor nih. Fotonya Majalengka, Palembang, mana lagi? Purwakarta. Purwakarta. Rencananya apa? Rencana Lampung. kan seperti yang kita bilangin kemarin kan. Kita udah sempat bahas tuh. Oke. Siap. Boleh dibahas di sini nggak? Nanti aja launching. Nanti Pas launching biar bikin orang penasaran. Iya, episode berikutnya aja lah. Oke. Gimana? Terus tadi apa lagi? Gadget udah dibahas. Terus tadi skincare. Skincare mau mulai dari mana nih? Skincare sih langsung Denpasar. online. Oh, langsung online. Ya. Full online. Bro, gue mau nanya dong sekali, boleh nggak? Boleh. Boleh ya, sekali. Sekali ya pertanyaan kan. Oke, gini, Jal, lu kan banyak nih usaha yang lu lakuin ya sekarang ini ya. Nah, kira-kira kenapa sih yang bikin lu tertarik ke dunia wirausaha gitu? Sudah dari dulu sih, mungkin karena lingkungan keluarga juga. Keluarga itu kayak Usaha ya semua. iya kayak kakek terus saya itu semua basicnya pengusaha. Jadi kayak dari situ terus punya mindset kalau pengen hasil yang maksimal dengan usaha Minimal. ya usaha. Mudah-mudahan karyawannya nggak denger. Pada bisa. Dikerjain gue gitu. Jadi memang dari umur berapa jadi pengusaha? Jadi pengusaha. Kalau ini pengusaha nih, kalau dari jadi pedagang tuh dari SMA, dari sebelum SMA kan mungkin kayak jual beli handphone gitu. Ntar ada teman yang nyari handphone, ntar saya nyediain. Terus bahkan dulu sampai ke tugas pun saya perjualbelikan itu. Ini kan dulu Jadi joki ya, joki. joki usaha gitu. Aduh, luar biasa. Jadi apapun lu jual ya, Jal ya? Yang penting bisa jadi uang. Harga diri. Harga diri enggak. Gue ada teman nih satu nih bisa dijual kan? Ya nggak, lu mau ngomong itu ya? Ya, mau Sama kalau ini enggak ada harganya. Jual, kan kita udah sukses jual skillnya. Kayak soalnya kerjanya udah habis Tapi jual. baru satu batch kena corona. gue tuh ya diam, lu tau gak? Kenapa? Diam itu emas. Oh iya. Lagi ngumpulin emas ya. Ngumpulin emas. Ya gimana lanjut. Berarti dari umur berapa tuh bro? Sekitar 14-15 tahun udah mulai sih. 14-15 tahun sudah berdagang. Luar biasa. Kalian ngapain umur segitu? Ini 14-15 Kalau saya masih main Tetris, Iya. Biasa 15 tahun jual. lo tau kan Tetris? Kelihatan umurnya main tenis. Bukan angkatan saya kayaknya. 14-15 tahun udah jadi pengusaha berarti.
14 tahun ya. 14 tahun. SD ya? SMP? SMP. Tahun berapa waktu itu? 14 tahun SMP itu 3 ya? 2004 2004 kan? Iya, 2004. Iya. Lu udah jadi guru nggak masuk SD ya? Murid bapak kayaknya. Oh, jadi SMP. Oh iya pas saya ngajak SMP waktu itu. Mungkin salah satu guru saya mungkin. Oh Ternyata Cium tangan. Alhamdulillah. Ya, nggak salah kita bikin podcast ya. Berarti motivasi sukses yang disampaikan di kelas tuh bisa ya? Bisa. Itu karena salah satu Jangan. dari papa. Tukang kebunnya gimana? Kebun. Lu Jar, lu kan habis cium tangan, cuci tangan gitu. Ya aku bilang gitu, lu tahu storynya bapak ini. Dia waktu jadi guru honorer, abis ngajar langsung ngegembel. Ngajar sambil gembel dulu. Jangan gitu dong. Masa lalu. Mesti didengar murid. Masa lalu sekarang kan udah jadi anggota dewan. Luar biasa. Bupati. Oh iya, rencananya 2024. Bupati. Amin. Kita doakan bersama-sama lah. Amin. Nomor 2 jangan lupa. Belum ada ya? Belum ada. Oke, udah ada. Nomor 2 tuh yang tahun berapa ini? Oh, enggak. Lanjut. Nanti diasosiasikan Oke, banyak. lanjut. Gini bro, sebetulnya kan masih banyak nih yang pengen jadi wirausaha. Nah kira-kira kendala buat jadi wirausaha, apalagi umur sedini itu, apa aja bro? Kendalanya bro? Atau lu pernah dapat titik terendah lu apa sih ketika lu jadi pengusaha? Kalau pengusaha untuk awal sih kendalanya hanya keberanian sih kalau menurut saya. Keberanian. bukan modal. Modal saya nomor kesekian. Yang penting kita punya impian terus kita berani mewujudkannya. Ya. Jadi Modal bisa minta tuh dengan Ajis. modal gampang bisa dicari. Sekarang kan banyak nih calon-calon pengusaha, bukan calon, pengen jadi pengusaha. Pengen banyak loh banyak. Tapi aduh gue gak punya modal gitu. Iya, Mereka selalu bilang gue gak ada modal. Menurut lu orang-orang kayak gitu gimana? Binasakan. Kita edukasi lah. Oh itu Ya sebenarnya baik. dia kalau di depan kamera baik. Bijak banget. Kan gua tahu ini Manolo, gua tahu. Link di bawah ini. Bijak banget. Edukasi bentar lagi jualan kursus dia bentar Diedukasi lagi. benar. Perasaan ngobrol nggak gini ya? Iya. Gimana diedukasi beneran? Jawaban yang bener nih yang dari setulis Iya, diedukasi. dari dalam hati lah, beneran. Sebenarnya kan untuk memulai usaha itu hanya butuh keberanian aja. Nggak usah kita harus nyiapin modal, harus. Ntar kalau udah ada giliran modalnya pasti ada pertanyaan lagi. Usahanya apa? Ya. Setelah tahu usaha apa, bagaimana caranya? Gitu. Nanya dulu ya. Setelah tahu bagaimana caranya, gue nggak bisa nih. Terus gue Berarti ingat, harus ada mentor ya. yang penting intinya niat. Gitu. Niat apa keberanian nih? Niat dan keberanian. Oh. Niat dan berani. Niat kalau nggak dilakuin ya percuma kan. Berarti lu lulusan STM ya dulu ya? Nggak lulus bang. Serius ya? Serius lu pakai C. Lulus ya? Pakai C dia pakai C. Ngeri. Pakai C tapi Pakai C lah. Tahu nggak apa pakai C? Keren. C Pakai C itu itu apa? nasi, ayam. ikan asin sama sambal. Ini promosi nih. Ya, sama es teh manis. Tehnya manis ya bener. Iya pakai C itu. Kita satu ini kayak satu angkatan ya. Kelihatan ya? Kelihatan. Oh, lu jadi kerja pakai C. Ya dulu sempat SMA sih, di SMA 1 bahkan tuh. di SMA Wih. 1. Waduh. Lu dikeluarin karena nakal. Bukan Karena karena bego. dikeluarin, karena gue tuh apa ya? Bolos sih. Oh, bolos. Nakal. Nakal lah. Enggak. Dulu kan kalau sering bolos itu pasti guru BK ngomong nakal. Kan hak asasi itu. Iya, kan? iya, iya. Oh, Hak dia mau bolos mau enggak jadi masalah kan? Lu yang bayar kan? Lu yang bayar. Iya, yang bayar. Iya. Iya benar nggak? Iya. Pendidikan itu adalah hak asasi setiap anak bangsa. Jadi terserah dia hak dia. Kalau pendidikan kan nggak harus di jenjang sekolah kan. Iya. Kalau nilainya dari buku kita bisa belajar, Iya, iya. dari Coach Fauzani bisa belajar. Tapi Belajar dari gua. Tapi nggak dapat ijazah kan itu gimana kan sekarang orang ngajar ijazah sertifikat. Nah itu malah jadi titik balik Oh. karena saya mau ngelamar kerjaan nggak punya jasa, Iya. mau nggak mau harus jadi pengusaha. Oh, Pilihan iya. salah satunya. Wih, Iya, luar iya, biasa, luar biasa. bijak ya, keren ya. Luar biasa. Padahal udah kenal berapa lama baru sekarang kayaknya bagus banget ya. Iya. Luar biasa. Baru di depan kamera dia langsung bijaksana. Ngeri gua. Ngeri bener. Ngeri. Tiap hari berarti nanti kalau ngobrol-ngobrol harus disediain kamera. Jadi bijaksana. Enggak, kenapa lu sekarang di gadget lu suka gadget atau
Kebetulan aja atau gimana? Karena suka sih mungkin dari SMP dulu emang udah suka gadget. Gadget nih HP ya, HP kan ya? Handphone juga handphone. Pikiran gue kacau. Udah suka. Ya kenapa malah nikahin? Dia belum sayang. Oh, dia belum sayang. Masih suka, belum cinta. Iya, iya. Tahapannya kan pertama kenal, suka, terus sayang, terus cinta. Baru nikah. Pak Jimmy, Jangan kebalik. tolonglah dikondisikan. Enggak. Jomblo gitu tuh. Gitu kesana bro. Iya. Lanjut. Jangan bahas itu, lanjut. Jangan bahas itu. Iya, lanjut. Itu sensitif lah. Sensitif. Memutuskan bisnis Iya. gadget. Itu Yang utama. karena Suka. emang suka, terus di situ aja juga dilihat ada peluang kan, terus apa ya, profitnya gede. Iya, itu. Waduh, segede apa profitnya? Iya, berarti bisnis itu memang yang harus menghasilkan profit ya. Betul, Iya. setuju. Boleh idealis tapi kalau bisnis. Lu dulu modal berapa kalau boleh tahu? Modal nekat. Jadi beneran modal nol ya? Modal nol. Nyolong. Ya. Modal apa Dari itu modal? pertama dari handphone sendiri sih. Apa sendiri lu jual? Oh iya, dulu pernah dapat Curian. enggak curian. Jadi dulu kan Senada ya. dikasih uang untuk pendaftaran kuliah sama orang tua. Awesome, saya Pakai modal. Pak, Pak, itu kenapa ada jualan HP Pak? Keren. Ya Allah. Tapi kan bisa bertanggung jawab dengan pilihannya gitu. Iya. Berapa? Yang penting pembuktian. Berapa dulu waktu itu kalau nggak salah dapat uang dari orang tua tuh 5 juta kalau nggak salah. Gede. Tahun berapa itu? 2010-an kalau nggak salah. Oh, 5 juta. Lumayan dari tahun segitu. Lumayan lah 5 juta. Jadi awalnya gimana? Nggak tiba-tiba teman lu datang lu cariin gua HP. Jadi lihat Lu promosi, lu kalau jadi HP ke gua atau gimana? dulu tuh kan baru-baru awal banget jual beli di Facebook kan. Oh, Facebook group ya. Di Facebook group itu pas buka-buka handphone ada lihat peluang kok ini semudah ini ngejual handphone itu kayak gitu. Iya, saya punya Facebook aja 2009. Enggak nanya. Berarti 2010 teh masih worth it ya. Dan itu terus kan kebetulan dikasih uang kan untuk daftar kuliah. Lu enak banget ya, dikasih uang aja kebetulan. Kebetulan direncanakan sebenarnya. Tapi untuk kepikiran uang ini gue pakai nih, itu tiba-tiba terlintas aja ide jahat gitu. Wah. Oh. Banyak Jadi ngeliat-ngeliat Emang jahat dari dulu dia. kok ada handphone ini rasanya murah nih ya, dijual beli kan. Ya, Langsung saya ambil biasa. gitu kan. Setelah saya beli sempat bingung nih, lah ini kan mau pakai kuliah kenapa gue pakai beli handphone gitu. Oh, nyesel. Nah, agak sedikit penyesalan gitu kan. Nah, langsung sholat. Enggak. Dia gini dulu. Dia nyesel akhirnya beli motor. Nah setelah nyesel tuh saya posting lagi di Facebook, di grup Facebook lagi. Iya. Setelah saya posting ternyata dapat untung. Oh, gak jadi nyeselnya. Nggak jadi nyeselnya, akhirnya ketagihan. Besok lagi ada lagi orang yang ngejual lagi, saya beli lagi, terus saya jual lagi, dapat untung lagi. Ya akhirnya lupa untuk kuliah. Itu uang itu akhirnya pakai modal. Oh. Jadi kuliah tuh emang nggak pernah ya? Kan di daftarnya lupa. Iya. Beneran nggak Buat pernah. apa kuliah? Cuma daftar aja, habis daftar waktu Tapi bayar nggak bayar. pendaftaran nggak bayar. Ya Allah, ampunilah. Jadi bulan pertama margin atau profit lu berapa tuh dari mulai usaha awal tuh? Dari itu Modal 5 juta berarti kan? Ya, kurang bulan. lebih itu dapat di 10-an lah waktu itu. 10 juta. Profit itu ya? Profit. Apa omset? Langsung dari uang 5 juta jadi 10 juta. Oh. Oh iya. Oh, 2 kali lipat langsung. Iya. Tambah. 100% Dulu ya. Ya itu kan waktu itu kayak pesaing belum ada. Terus orang yang apa ya, jual beli di Facebook tuh lagi nge-hype banget karena dulu kayak Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya kan masih belum terlalu. Iya. Bahkan mungkin belum ada kayaknya. Ya waktu itu si Tokopedia kan. Belum ramai ya. Belum ramai. Bukalapak kan masih kuliah juga orangnya kayak waktu itu. Jadi kayak kebanyakan orang tuh belinya langsung ke outlet kan. Iya. Karena di outlet itu biasanya harganya lebih tinggi dan dijual beli harganya lebih murah, makanya lakunya bisa cepat. Sok itu suka COD. Iya, dulu gitu. Emang jualnya iklannya lewat Facebook, terus habis itu COD harus ketemu.
Iya. Keren. 10 juta ya. Berarti secara pertumbuhan skala up-nya 100% ya. 100%. Makanya berani memutuskan udah nggak usah kuliah lah. Paling lulus kuliah juga gajinya berapa? Ya, tinggal ngomong sekarang buat apa kuliah? Kita provokasi warga. Kuliah itu penting. Oh. Soalnya besok saya ngerekrut karyawan juga harus yang pendidikannya tinggi. Oh. Kayaknya kalau semua jadi pengusaha, yang jadi karyawan saya siapa ya? Betul. Itu kan? Berarti perbanyak karyawan juga ya? Iya. Biarin mereka kuliah. Dan kita yang menikmati hasilnya. Menikmati hasil. Aduh. Jadi silakan lo kuliah tinggi-tinggi, belajar tinggi-tinggi, nanti gue yang gaji gitu maksud lo? Lah, Ya Allah, jangan dengerin ya nasihat buruk. Ya, gimana? Kang Fauzan. Nih, kalau yang lebih sensitif boleh nggak nih? apa tuh? Ini dari pengalamannya nih, dari modal yang relatif sedikit. Bisa 2010 gede loh. Iya sih, ya katakanlah di perjalanan ini profit paling gede di perintisan ya. Gua nggak bicara yang sekarang. Kalau yang sekarang gua tahu lah nilainya di kemarin dibuka lah itu buku financingnya dia kan. Manual. Wah, nggak, sorry, gini, sorry. Gua ingat zaman jahiliyah. Gua buka kan ngeri coy, ngeri, serius. Nggak jelas. Cuma 3 digit. Ini koma di belakangnya tuh 3 digit. Oh, koma di belakang. Ya, koma di belakangnya 3 digit. Yang biasanya kan 2 digit tuh, 3 digit di belakangnya. Saking banyaknya ya. Saking sedikitnya. Udah 3 digit. Nah, kalau dulu tuh profit yang paling gede yang lu dapetin dari usaha itu Sampai apa? sebelum buka konter ya? Ya. Bulan awal lah katanya. Berapa gede? Profit yang didapat itu per pieces, hitungannya per pieces per hari atau per bulan? Aduh, udah. Totalnya total. Pokoknya sebulan paling gede lu dapat berapa? Dan ini bukan Modal pajak. juta. Bukan orang pajak. Itu di sekitar 3 bulan di awal itu seingatku kalau nggak salah kekumpul uang sekitar di 25 juta. Di 3 bulan pertama. 3 bulan pertama 25 juta. Udah naik 400% ya. Luar biasa ya. Luar biasa. Kenapa nggak kenal dari dulu ya? Dan setelah dapat segitu baru ngasih tahu orang tua. Kemarin nggak jadi kuliah, belum jadi segini gitu. Di situ kok langsung. Iyalah. Iya. Udah lo kerja. Terusin aja lah, masa kuliah. Intinya buktikan dengan karya, buktikan dengan hasil. Setuju. Itu. Dan buktikan uangnya mana gitu. Uangnya mana? Ada hasilnya. Terus satu lagi nih, dulu lu pernah dapet cemoohan nggak atau omongan-omongan liar dari orang sekitar bro? Banyak banget. Nah, gimana tuh? Terutama dulu ketika SMA Nanti itu kan. dikasih lagu ya, ini kayaknya sedih nih. Sedih bentar lagi. Sengaja ngakinya sedih. Ya ketika Jangan ketawa. Jangan sedih. nangis. Jangan nangis lo. Nangis beneran ya. Nggak dulu ketika SMA itu putus kan nggak sampai lanjutin. Padahal kayak saudara-saudara itu pada lanjut semua. Ada yang sekarang udah S2, ada yang udah sekarang jadi dosen dan sebagainya. Gitu. Tapi lebih kaya lo kan? Nggak tahu sih. Itu dulu tuh pasti cuma mau jadi apa gitu. Putus sekolah, terus ijazah nggak ada, mau kerja apa gitu. Banyak sih cemoohan-cemoohan kayak gitu, kayak diremehin orang juga sering. Sampai dulu di titik terendah sih pernah apa namanya, jualan ikan. Udah ada cupang. Enggak, jualan ikan dulu. Ikannya berarti nggak ikannya? Waktu apa? dari Lagi sedih dulu. waktu prosesnya apa namanya, nggak lulus SMA tuh kan, itu langsung dari rumah gue kan di Banyuwangi, Oke. itu langsung ke Bali. Kabur. Lu dibuang. Nggak dibuang. Disingkirkan, Iya. dihilangkan. Ini membuktikan kalau gue tuh bisa. Oh, Jadi orang mau ke Bali. Melarikan diri. Iya, ya mungkin juga Hijrah. Hijrah. Oh iya. Hijrah. Bahasanya Islam. hijrah. sempat ke Bali, terus Sempat beragama. enggak lah, keyakinan. Jadi ya. Itu kan untuk di bulan-bulan awal ngekos kan, ngabisin uang bekal cumaan. Dan setelah 1 bulan uang tuh habis. Jadi bingung, ini mau ngapain? Kalau nggak ngelakuin apa-apa pasti ya nggak makan besoknya. Terus sampailah di kota Negara di Jemberana. Itu kan ada kayak pelabuhan perikanan gitu kan. Nah di situ melihat peluang ada, itu kan banyak nelayan yang nangkap ikan kan. Melihat peluang di situ
bisa nih ntar beli ikan ke nelayan terus dijual ke warga yang agak jauh dari situ. Jadi dulu sempat pakai kayak jualan ikan pakai apa tuh? Platform. belum platform belum. Cuman bawa sepeda motor terus dipadahin box. Itu dikirim dari negara itu ke daerah Gilimanuk dekat di Banyuwangi. Jadi kurang lebih jaraknya sekitar 40 kiloan lah. Wih, pakai sepeda motor. Itu pagi berangkat jam subuh lah, itu berangkat subuh nganterin ke pasar. Udah ada yang ngambil sih sebenarnya. Itu nganterin ke pasar. Terus abis itu jam 10 baru balik. Itu berapa lama itu menjalani profesi jadi Bentar sih. tukin? Kurang lebih di sebulan 2 bulan. Oh, bisa dong ya. Dan Kenapa akhirnya lu berhenti dari situ jualan ikan? Padahal menurut gue ya lu lebih cocok kayak dari feng shui-nya. Sebenarnya kalau secara profit sih menghasilkan. Nah. Cuman yang saya yakinin sih saya bukan di sini posisinya gitu. Yes. Impian saya bukan hanya ini gitu. Jadi cepet melangkah gitu. Mengingat-ingat lagi motivasi dari guru waktu itu kan ya. Iya, dari dulu. Selamat dulu dong, selamat. Udah. Selamat lagi lah. Terkena Covid. Sebenarnya juga. Nah, kalau tadi kita bicara titik terendah, nah sekarang kita tanya prestasinya nih Titik selama tertinggi. Ya, titik tertingginya nih. Jadi selama lu hidup sekarang 20. Nanti dibilang sombong. Enggak apa-apa. Boleh. Kalau dari sini boleh ya. Boleh. Biar jadi inspirasi. Pernah gitu ya. ngumpulin sampai berapa? Iya. Titik tertinggi. Alhamdulillah. Iya. Lu masih lu yang ditanya jangan. Gua nggak nanya. Titik tertinggi dari apa ya? Kalau gue sih bukan masalah nilai sebenarnya. Asik. Ini kalau nanti kalau kita ngobrol dia akan terus kamera. Kalau kan ngomongin masalah nilai kan dikira sombong begitu. Iya. Asik. Kalau titik tertinggi itu yang menurut gue dari waktu pas kabur dari rumah itu kan ceritanya. Terus anggap dicemooh banyak orang. Titik tertinggi sih bisa ngebuktiin kalau nggak seperti yang mereka pikirkan. Pulang bawa mobil gitu ya. Iya, benar. Jadi dulu tuh mobil ya. Berapa bulan tuh? Itu di umur yang apa ya? Sekitaran 19-an kalau nggak salah. Waduh. Umur 19 tahun. Itu 1 tahun doang ya. bisa beli mobil bekas ya mungkin. Terus saya bawa pulang. Akhirnya kan dari awalnya dicemooh terus diakui. Alhamdulillah akhirnya diakui lagi. Selama itu Jadi diakui. kekeluargaan kita hanya karena mobil. Enggak, bukan kalau keluarga inti sih tetap diakui. Maksudnya kesimpulannya sekitar yang Anda negatif dicemooh. sekali. Karena lu punya mobil kita akui keluarga. Kalau keluarga sekitar sih dari awal mau jadi apa ya? Ini tetangganya, maksudnya kayak tetangga. ya omongan-omongan sekitar tahu lah gitu. Iya. Gua nggak tahu lu ngomong gimana. Lu dihina apa sih paling bikin lu aduh ini gua harus bangkit nih. Apa sih? Dihina dengan jenis profesi kerjaannya. Dulu pernah sempat jadi penjaga kios galon. Jadi dipanggil orang galon gitu. Jadi bukan dipanggil nama gitu, kayak Lon gitu. di pas ngejualin orang galon gitu. Jadi kayak ih apa sih? Harus bisa membuktikan gitu kalau Balas lo kayak komeng. Iya. Galon balas apa? Kayak tutup. Iya. Tutup galon. kita ngebalasnya dengan bercanda sih, cuman kan nusuk kan rasanya. Iya. Gue ganti dulu ya nama dia di sini. Apa dah? Jadi galon. Jangan dia makin sukses nanti. Iya. Oh gitu. Ntar gue beliin apa kalau gitu. Iya. Luar biasa ya bro ya ceritanya. Biasa ya bro. Luar biasa. Ada inspirasinya? Enggak. Dia semoga menginspirasi. Udah hampir 30 menit masih nggak ada inspirasi om. Dapat nggak inspirasinya? Enggak. Alhamdulillah. Kalau nggak kita tag ulang ribu kali nih. Iya, biar kita dapat udah temennya. 9 menit. Nah, oke. Gua kapan ditanya? Lu nggak akan ditanya. Iya. Tapi gua Kita salut. akan tanya di episode berikutnya. Iya, tapi gue salut sama Jaldi. Salut. Thank you. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya aja ya. Oke, jadi setelah ini nanti kita akan bahas lebih detail. Saya sih lihat tadi kayaknya nih pemirsa ini pas cerita-cerita sedih langsung hanyut ke dalamnya. Nanti kita akan bedah lebih dalam. Jangan duduk pinggir sungai. Kita ledek-ledekin Mas Jaldi. Nah, gitu. Bro Jaldi. Oke, jadi tetap diam di tempat, tetap
pegang HP-nya. Nanti setelah ini kita akan bahas lebih dalam tentang Mas Jali, atau bisa jadi kita ke Om Ruli yang pengen ditanya-tanya, atau kita ke Brother Ajis, atau ke Papa Jemi. Oke? Gitu aja sementara. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pocong Podcast, pojok curhat dan omong-omong, bukan omong kosong.